Selamat sore, ibu-ibu, para saudari, Komisi Perempuan di GKT Siloam. Kita tidak bisa beribadah lagi, kita tidak bisa bersekutu lagi seperti biasanya. Saat ini kita bersekutu lewat streaming, lewat rekaman. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mau bersama-sama memikirkan tentang Paskah. Tuhan tolong kami, biarlah sore ini kami sungguh-sungguh lebih mengerti tentang Paskah dan kami boleh menghayati kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tentang Paskah banyak ditulis di dalam Alkitab kita. Di dalam Yohanes 19 ayat 14 dikatakan, hari itu ialah persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Ayat 15 mengatakan, enyahkanlah dia, salibkan dia. Jam 12, tetapi sudah persiapan Paskah. Kenapa? Karena orang Yahudi merayakan Paskah, perhitungan hari orang Yahudi itu mulai jam 6 sore. Jadi jam 6 sore sudah masuk hari berikutnya. Jadi hari Jumat jam 12 siang itu sudah mempersiapkan Paskah, jam 6 sore sudah masuk hari Paskah. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, Paskah yang kita kenal yang pertama adalah Paskah Perjanjian Lama atau Paskahnya orang Yahudi. Paskah berasal dari kata pesah atau Passover. Pesah itu berarti melewati. Pada saat itu malaikat maut melewati rumah-rumah dan melihat bila tidak ada darah di pintu, maka dia masuk dan membunuh sang anak sulung. Tetapi kalau ada darah di pintu, maka tidak dibunuh. Maka malaikat itu lewat. Kata lewat itu disebut pesah, dan itu malaikat melewati rumah-rumah itu. Dan Paskah orang Yahudi adalah memperingati kebebasan orang Yahudi dari Mesir. Setelah dibuang di Mesir, setelah ada di Mesir, di perbudakan Mesir sampai begitu lama, 400 tahunan, maka mereka dibebaskan dari Mesir. Nah, proses pembebasan ini disebut Paskah atau Pesah. Dan kebetulan tanggalnya dipakai 14 Nisan. Dan Nisan itu juga dipakai sebagai hari musim semi, peringatan musim semi. Makanya di dalam Yahudi ada peringatan buah sulung. Jadi hari Paskah juga hari pembebasan, hari roti tidak beragi, juga hari persembahan anak sulung dan hari persembahan buah sulung. Ya. Pada saat itu mereka tidak bekerja, memberikan korban dan menyembah kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan di Paskah pertama, Paskah Yahudi. Apakah kita melakukan Paskah Yahudi? Tentu saja tidak. Kita tidak pernah dikurung di Mesir. Kita tidak pernah bebas dari Mesir karena kita tidak pernah jadi budak di Mesir. Tetapi apa urusannya Paskah dengan kita? Paskah urusannya dengan kita adalah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Allah, yang menjelma menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan kita, rela menggantikan kita untuk disalibkan. Pada saat dia disalibkan adalah hari persiapan Paskah, jam 12 siang. Disalibkan dan kemudian mati, kemudian dikuburkan sebelum Paskah, sebelum jam 6. Karena begitu masuk jam 6, maka perayaan Paskah dimulai. Pada saat persiapan Paskah ini, tabir bait Allah terobek dari atas sampai ke bawah. Kalau robek dari atas ke bawah, maka bukan orang yang merobek, tetapi kuasa Tuhan yang merobek. Artinya apa? Perpisahan antara ruang kudus dan maha kudus sudah tidak ada lagi. Karena Kristus menjadi korban tetap, maka hubungan antara manusia dengan Allah disambung, diperdamaikan dengan Allah. Nah, memang ada hal-hal yang dipikirkan banyak orang, bahwa di dalam ditulis oleh salib Yesus, ditulis Yesus orang Nazaret, Raja Yudea, itu dikatakan oh inisialnya adalah Yahweh. Ternyata bukan itu, ya, tidak pakai itu, ya. Inisialnya ya Yesus orang Nazaret,
Raja Yudea, tidak ada apa-apa ya. Dan itulah yang harus kita peringati, Paskah orang Paskah Kristen, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hari Paskah Sabtunya, tetapi hari pertama minggu itu, karena Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, hari Minggu. Perhitungannya bukan 24 jam kali 3, tetapi hari pertama, hari Jumat, Yesus disalibkan. Hari Sabtu, di Paskahnya orang Yahudi, Yesus ada di dalam kubur. Hari Minggu, Yesus bangkit. Maka di saat itulah dikatakan 3 hari Yesus bangkit. Hari pertama minggu itu Yesus bangkit dan dirayakan oleh orang Kristen sebagai hari Paskah. Kita merayakan Paskah minggu depan tanggal 12 karena hari itu adalah peringatan kebangkitan Yesus, di mana dia sudah disalibkan tanggal 10-nya. Kemudian ada istilah Happy Easter, ya, Happy Easter, dan ada telur dan ada kelinci. Apakah itu juga Paskah? Ya, memang banyak orang mengatakan Easter ini adalah berasal dari berhala Ishtar, yang adalah dewi dari Babel. Apakah demikian? Kalau nama Esther dari nama Hadassah jadi Esther di Babel, mungkin itu adalah dari Ishtar, seperti kasusnya Daniel yang diubah menjadi Belshazzar dan lain-lain. Tetapi di sini bukan itu. Easter di sini berasal dari Eostur yang atau Ostern dalam bahasa Jerman, artinya musim kebangkitan. Musim kebangkitan itu diberitakan seperti musim semi. Dan kalau ada musim semi, maka tentu saja banyak telur-telur yang diramkan, dan kemudian banyak bunga-bunga berkembang, dan kelinci-kelinci beranak, dan lain-lain. Sehingga seringkali Easter itu dikaitkan dengan musim semi, dan itu berarti adalah musim semi adalah kebangkitan dari telur dan lain-lain. Tetapi dipikirkan Easter di sini adalah musim kebangkitan, dan diberitakan sebagai kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Jadi Happy Easter adalah bukan dari Ishtar, tapi dari Eostur atau Ostern, yang ada di hari kebangkitan, musim kebangkitan Yesus. Nah, ini kita peringati. Mari kita memperingati kebangkitan Yesus dengan kesungguhan hati. Ya, Yesus sudah bangkit. Yesus mati untuk menebus kita. Dan Yesus bangkit untuk bukti keberhasilan proses penebusan itu. Dan setelah itu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ikut dibangkitkan bersama Yesus. Naik ke surga bersama Yesus. Pulang ke rumah Bapa bersama Yesus. Dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya sampai kekal. Amin. Mari kita yakini hari Paskah kita. Kita rayakan dengan kesungguhan hati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mau merayakan Paskah. Kami rindu badai corona ini segera usai, dan biarlah kami segera bisa merayakan Paskah dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, setiap ibu-ibu, saudari-saudari dari Komisi Perempuan di tempat ini. Tuhan tolong. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.